Selamat pagi, dimanapun Anda berada. Good morning, di sini sedang morning. Perkenalkan, saya Herbert dan hari ini berserta teman-teman saya yaitu Bamas dan juga Rafik, kami akan mempresentasikan hasil stakeholder dan communication proyek yang kami propose. Oke, untuk pertama ada introduction yang tentang pentingnya stakeholder pada konstitusi yang merupakan pihak-pihak baik secara individu, kelompok maupun organisasi yang mungkin dapat mempengaruhi atau dipengaruhi keputusan aktivitas dalam proyek. Dan dalam proyek itu biasanya tidak hanya stakeholder tapi banyak juga termasuk owner, pengguna jasa, penyedia jasa dan lain-lain, terutama kontraktor dan konsultan. Sebagai regulator juga ada masyarakat sekitarnya juga dan pemerintah berdampak langsung pada proyek. Tujuan kami ini ada mengidentifikasi stakeholder, analisis stakeholder, memahami cara pengawasan dan manajemen stakeholder, dan memiliki manfaat sebagai bentuk pemahaman mengenai stakeholder dan input material untuk penulis lainnya di kedepannya. Oke, untuk proyek yang kami propose kali ini adalah proyek gedung Proton BIM di RSPAD Gatot yang sebagai sumber objek yang akan ditinjau. Proyek ini adalah gabungan pembangunan gedung dan fasilitas baru di RSPAD untuk yaitu gedung Proton BIM-nya untuk pasien kanker yang akan pertama dibangun di Indonesia. Oke, berikut adalah proyek detailnya dengan ownernya adalah Kementerian Pertahanan, kontraktornya ke kerjasama Tinja Karya Modern, dan ini tipenya rumah sakit dan memiliki total areanya dan total lantai sesuai dengan yang di PPT yaitu 4.000 meter persegi dan 4 lantai. Berikut adalah struktur organisasinya yang kami dapat dengan keterbatasan data. Ya, terlihat ada juga proyek manajer lainnya. Oke, kita lanjutkan aja. So, pertama yang kita bahas adalah konsep manajemen stakeholder yang merupakan sebuah proses komunikasi dan bekerja dengan stakeholder untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, menyelesaikan masalah dan mendorong pengembangan keterlibatan stakeholder dalam proyeknya. Manfaatnya adalah memungkinkan proyek manager untuk meningkatkan dukungan dan mengurangi resistensi pada para stakeholder, dan juga antara lain yang tahap yang bisa digunakan adalah identifikasi, analisis, dan merencanakan dan implementasi pendekatan yang akan dipilih. Ya, untuk karena stakeholder merupakan bagian penting dari organisasi, perannya juga bisa aktif pasif, pengembangan tujuannya, stakeholder dapat dijumpai dimanapun juga, terutama di kegiatan bisnis. Hal itu memerlukan identifikasi yang lebih komprehensif. Maka dari itu, diperlukan stakeholder yang bagus dalam proses identifikasi ini dan mencakup strateginya agar dan proses mengambil keputusan dan pelaksanaan proyek. Oke, selanjutnya adalah proyek identification, yaitu proses mengidentifikasi para stakeholder secara teratur dan menganalisis dokumentasi dan secara umum yaitu mendapatkan data-data yang relevan tentang kepentingan, keterlibatan, ketergantungan, pengaruh, dan dampak potensial terhadap keberhasilan proyek. Dan identifikasinya input bisa digunakan adalah stakeholder yang terbatas seperti yang sudah disampaikan, dan juga RKS dan project charter yang ada. Untuk identifikasinya terdapat yang kami identifikasi pada ini kontraktornya PT Ninja Karya Modern kerjasama, konsultannya yaitu PT Famed dan PT Artefak sebagai konsultan perencana dan pengawas. Dan kontraktornya terdapat seperti PT GMP, Rosneft Podasi, Indiko Prima, dan supply-nya yaitu Interdesign yang mengurus perbetonan yang melalui agen-agen seperti PT Adinix, dan sebagai stakeholder yang di luarnya seperti TNI yang penjaga RSPAD yang berbasis security Angkatan Darat, role-nya menjaga ketertiban dan warga-warga sekitar yang terdampak pendukung dan penghambat proses pembangunan. Ya, berikut adalah cara identifikasinya yaitu power interest matrix yang akan digunakan. Ya, dari output yang kita analisis terdapat output seperti ini, ada nama-nama dari para stakeholder yang kami identifikasi dan juga jabatan-jabatan mereka seperti kontraktornya, konsul berencana, konsul ada ownernya juga, ada subkontraktor, vendor, dan subkontraktor lainnya. Berikut juga masih the matrix parameters yang akan kita gunakan yang terdapat dari keep satisfied, next closely, monitor, keep informed dengan cara komunikasinya, dan juga pendekatannya yang akan kita implementasikan. Nah, salah satu metode analisisnya adalah metode NIST. Dan pada aspek kita kami lebih meninjau dengan substructure, dan berikut seperti yang pertama adalah nama, jabatan, keperluan, interest,
concern expectation dari para contohnya kontraktor dan konsultan perencana juga untuk melaksanakan pekerjaannya, ekspektasinya seperti apa, seperti contohnya pekerjaan berlangsung sesuai dengan rencana dan lain-lainnya. Berikut adalah lanjutannya adalah total semua analisis stakeholder yang kami lakukan. Ya, ada needs-nya, interest, concern, dan expectation dari para subkon dan juga kontraktor yang kami identifikasi dan juga ownernya dan ya, penjaga dan warga terdampak. Oke, secara analisis metode matrix, yaitu dengan metode C dan DC, dan pertama D itu desire dan C itu current, dan menjelaskan situasinya sekarang. Berikut dapat diidentifikasi dan tidak menyadarinya, apakah menolak dan apa ekspektasi yang dilakukan, netral, mendukung dan memimpin dari leading dari situasi stakeholdernya. Pada saat ini yang kami situasi yang lebih baik adalah ketika desire-nya sudah memenuhi, yaitu D dan C pada satu kolom, dan perlu diidentifikasi bahwa pada indikator materi direpresentasikan oleh Pak Dadang sebagai asset manager dan juga Bu Rani sebagai project manager barang yang dapat. Untuk perusahaan lainnya tidak diberikan data, kemudian ada perwakilan pangkat tertinggi dalam tim proyek representasi. Nah, berikut kebanyakan kurangnya masih netral dengan kebanyakan eksploitasi mendukung dan beberapa yang baik seperti memimpin dan DC seperti para kontraktor ya. Oke, nextnya adalah keterlibatan stakeholder. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk web selanjutnya mengenai stakeholder engagement plan akan saya lanjutkan. Untuk stakeholder engagement plan sendiri ialah input yang akan digunakan antara lain adalah daftar stakeholder, NICE analisis matrix, dan power interest matrix dari setiap daftar stakeholder yang ada pada pekerjaan struktur bawah. Metodologi yang digunakan adalah matriks penilaian keterlibatan stakeholder dan daftar stakeholder. Untuk tools dan teknik yang digunakan adalah diskusi yang membahas mengenai dokumen proyek yang ada dan membahas penilaian terhadap keterlibatan dari setiap stakeholder. Penilaian terhadap keterlibatan dari setiap stakeholder ini dapat dilakukan untuk menghasilkan stakeholder engagement assessment matrix. Dan berikut ditampilkan matrix power interest stakeholder engagement plan, yang mana dapat kita ambil contoh dari PT Nindya Karya dengan peranan melakukan pembangunan. Kita tentukan power interest kategori dan cara pendekatannya, yaitu high, interestnya high dengan kategori key players, dan cara pendekatannya manage closely. Dan begitu juga selanjutnya untuk stakeholder yang lainnya. Dapat kita lihat pada tabel berikut, sampai kita tentukan pada TNI yang mana merupakan stakeholder untuk masyarakat sekitar. Dan berikut kita tentukan juga stakeholder engagement plan-nya, di mana kita tentukan berdasarkan nama stakeholdernya, jabatan, peranan, klasifikasinya, dan keterlibatannya di desire. Untuk desire apa, karena apa, dan phase dan metode komunikasinya apa. Kita ambil contoh lagi untuk PT Nindya Karya, ia kontraktor melakukan pembangunan dengan klasifikasi key players, dengan keterlibatan pemimpin untuk desire dan current, dan phase stakeholder-nya ialah perencanaan, konstruksi, masa pemeliharaan, operasional, dan maintenance, dengan metode komunikasi dan evaluasinya laporan bulanan dari hasil rapat rutin. Begitupun kita tentukan, kita klasifikasi untuk semua stakeholder yang terlibat. Dan berikut dapat kita lihat stakeholder-stakeholdernya. Selanjutnya ialah stakeholder engagement plan management. Ialah suatu proses yang melibatkan kerjasama dengan para pihak terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan mereka, memenuhi kebutuhan tersebut, mengatasi masalah-masalah yang muncul, dan melibatkan pihak terlibat secara tepat dalam sebuah proyek. Penting untuk memahami beberapa keuntungan sebelum langsung memulai pembuatan rencana manajemen pihak terlibat. Keterlibatan pihak terlibat, kejelasan, kinerja, dan pengurangan risiko semuanya dapat ditingkatkan dengan sebuah rencana manajemen pihak terlibat yang terimplementasi dengan baik. Input dari manajemen terdiri dari rencana keterlibatan, stakeholder register, update terbaru dokumen proyek, dan dokumen kerja atau RKS. Proses melalui tools dan teknik terdiri dari beberapa media yang dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang terlibat dalam
masalah seperti pertemuan, laporan, dan telepon atau pesan instan. Namun ini tidak terbatas pada pilihan-pilihan tersebut. Manajemen keterlibatan pihak terlibat sangat penting dalam proses berkomunikasi dan bekerja sama dengan pihak terlibat untuk memenuhi kebutuhan dan harapan, mengatasi masalah, dan melibatkan mereka. Dan berikut untuk aspek implementasinya, metode komunikasinya melalui laporan, rapat, email, telepon, sosial media, dan dengan metode penyelesaian masalah dapat terdiri dari collaboration, competition, prevention, accommodation, negotiating, atau compromising. Kemampuan interpersonal dan tim adalah kemampuan untuk memimpin secara interpersonal adalah aspek penting yang harus dimiliki dalam memanage proyek. Kemampuan ini adalah kemampuan untuk memimpin dan berinteraksi antar person, membangun hubungan efektif adalah hasil dari kemampuan yang memimpin yang baik. Hal ini terdiri dari effective communication, empathy, leadership style, success in project, dan berikut untuk hal yang harus diperhatikan dalam menyusun keterlibatan stakeholder, ada politik dan struktur kekuasaan dalam proyek, lingkungan organisasi, serta kultur organisasi, analisis tentang metode yang cocok, metode dan strategi komunikasi, karakteristik stakeholder, serta keperluan khusus. Berikut kita lanjutkan ke monitor stakeholder engagement plan. Input dari monitor aspek keterlibatan stakeholder adalah sistematis input yang mempunyai manfaat melancarkan efektivitas pekerjaan stakeholder dan komunikasi dalam aspek perkembangan untuk kontribusi proyek dan dengan pengawasan dalam hubungan stakeholder dalam proyek dan menjaga dan mengantisipasi perubahan rencana yang diperlukan maupun mempertahankan rencana awal yang sudah matang terdiri dari rencana keterlibatan stakeholder dan stakeholder register. Dan ada prosesnya untuk aspek keterlibatan monitor, ialah metode komunikasi, skill komunikasi, serta kemampuan interpersonal dan tim. Dan berikut ialah tabel untuk monitor stakeholder engagement plan, yang mana kita dapat klasifikasi berdasarkan stakeholder, perannya, serta proses monitoring yang terdiri dari 3 metode, komunikasi-komunikasi, serta interpersonal dan tim. Kita ambil contoh untuk satu stakeholder, PT Nindya Karya dengan peran melakukan pembangunan dengan metode komunikasinya interaktif, dan metode kemampuan komunikasi, presentasi dan review dengan interpersonal dan kemampuan timnya ialah team building, aktif mendengar, dan memvalidasi networking. Begitu juga selanjutnya kita tentukan untuk masing-masing stakeholder-nya. Lalu stakeholder communication concept ialah bagian dari manajemen konstruksi proyek yang terdiri dari aspek merencanakan, mempraktekkan, dan manajemen dari seluruh bentuk komunikasi dalam proyek. Hal ini sangat penting karena merupakan hal yang menghubungkan semua pihak yang terlibat dalam proyek dan menjadi kunci kesuksesan suatu proyek. Dan dalam prosesnya, manajemen komunikasi suatu proyek terdiri dari beberapa tahap seperti pengidentifikasian, merencanakan, dan menentukan jenis komunikasi yang cocok. Manajemen komunikasi proyek adalah tahap yang harus dimiliki oleh seorang project manager agar membuat jaminan bahwa semua informasi mengenai proyek akan sampai tepat pada waktunya, dibuang dengan tepat, dikumpulkan, dibagikan, disimpan, dan diatur dengan tepat. Dalam tahapannya, semua hal yang ada harus dikomunikasikan ke seluruh anggota dan semua proyek bagi kebutuhan untuk mengkomunikasikan informasi proyek, kebutuhan informasi, dan metode distribusi sangat bervariasi. Dan metode yang digunakan ialah interaktif, push, dan pull. Dan jenisnya ialah informasi verbal, formal verbal, tertulis informal, tertulis formal, dan untuk sistemnya ialah active listening, feedback, non-verbal, dan paralinguistik. Untuk manajemen komunikasi yang berlangsung memiliki tujuan untuk memastikan implementasi rencana yang disusun dapat berjalan dengan sesuai. Hal ini dapat berupa bentuk komunikasi apapun yang umum seperti rapat, konferensi, ataupun komunikasi virtual seperti Line, WA, atau aspek yang diperlukan ialah teknik presentasi, sender receiver model, dan facilitation and listening teknik. Monitor manajemen sendiri lakukan agar rencana manajemen komunikasi yang disusun dapat berjalan lancar dan efektif dalam melanjutkan komunikasi dalam proyek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang stakeholder communication plan. Next. Terdapat 5 input yang dapat digunakan untuk communication plan, yaitu project charter, rencana manajemen project, dokumen project, enterprise environmental factor, and organizational process assets. Next. Ada dalam communication plan
akan dilakukan analisis keperluan komunikasi, model komunikasi, saluran komunikasi, teknologi komunikasi, kemampuan tim dan interpersonal, dan metode komunikasi. Next. Dalam communication plan bisa dirancang sebagai tabel berikut yang terdiri atas communication type, tujuan komunikasi, media, frekuensi, pendengar, PIC, hasil, dan format. Next. Selanjutnya, setelah membuat manajemen plan, kita memanage plan tersebut. Manajemen komunikasi itu adalah proses jangka luas dan panjang dari kemampuan pengalaman dari komunikasi, di mana dalam melakukan manajemen komunikasi diperlukan rencana manajemen komunikasi dari hasil proses yang prosesnya. Next. Dalam proses tersebut ada tools dan teknik yang digunakan dari teknologi komunikasi, metode komunikasi, kemampuan komunikasi, project management information system, laporan proyek, interpersonal dan team skills, dan rapat rutin. Dalam manage plan communication dapat diimplementasikan di tabel seperti tabel yang tertera. Next. Ini juga selanjutnya kita akan lanjut di monitor communication plan. Input yang mempunyai manfaat dan melancarkan pekerjaan stakeholder dan komunikasi adalah pengawasan dalam hubungan stakeholder dalam proyek dan menjaga dan mengantisipasi perubahan rencana. Kita dapat menggunakan rencana keterlibatan stakeholder dan stakeholder register untuk hal ini. Next. Proses yang ada di monitoring berupa expert judgment, project management information system, representasi data, metode komunikasi, kemampuan interpersonal, dan meeting. Next. Monitor preliminary monitor dapat diimplementasikan di dalam tabel berikut yang menjelaskan tentang apa stakeholdernya, apa peran dari stakeholder itu, apa proses monitornya dari bentuk komunikasi dan kemampuan komunikasi, dan interpersonal dan kemampuan timnya. Next. Ini juga sama. Next. Ini adalah contoh monitor communication plan untuk kolom. Next. Ini juga. Lalu kita akan membahas tentang Raci matrix. Ini adalah matriks yang digunakan untuk memisahkan komunikasi yang akan dilaksanakan, yaitu R itu sendiri stands for responsible, yaitu siapa yang responsible pada komunikasi ini, dan A adalah accountable, C adalah consulted, dan I adalah inform. Inform adalah orang yang stakeholder yang hanya terinformasi saja. Next. Dari hal tersebut kita bisa membuat communication flow seperti yang ada di tabel berikut. Next. Untuk yang terakhir, kita bisa menyimpulkan bahwa proyek ini memiliki banyak aspek dalam analisis manajemen komunikasi, termasuk owner yaitu Menhan, kontraktor PT Nindya Karya, konsultan, serta subkontraktor.
Proses penyusunan rencana manajemen komunikasi meliputi mengidentifikasi para stakeholder dalam dokumen-dokumen seperti proyek charter, stakeholder register, lalu menganalisis teknik dan metode yang cocok. Proses monitor meliputi rencana yang disusun berdasarkan referensi manajemen rencana proyek, dokumen proyek, work performance data, enterprise environment factor, dan organizational process asset. Adapun permasalahan dan manajemen komunikasi dalam proyek ini adalah sebagai constraints barrier, terutama pada komunikasi PT Famet dengan alasan bahasa. Next. Untuk dari kelompok kami hanya itu saja. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami.